Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran trotolan, yang mana yang akan kita bahas adalah hal yang membuat trotolan rusak atau sia-sia ya dalam merawat trotolan pada saat sudah dewasa. Oke, jadi yang pertama adalah seringnya kekurangan makan dan minum. Ya, jadi trotolan ini fisiknya itu sangat lemah ya, gampang sekali mati. Jadi trotol ini atau murai batu itu adalah burung yang fisiknya nggak terlalu kuat ya. Bahkan dengan kacer pun masih jauh kuat kacer. Dari porsi makannya juga berbeda. Nah, jadi jangan sampai trotolan teman-teman kekurangan makan dan minum. Jadi sesibuk apapun teman-teman, setidaknya setiap pagi ataupun setiap sore ataupun malam teman-teman harus cek terus pakan dan minumnya. Kemudian yang kedua adalah terlalu sering dikasih makan yang enak. Nah, jadi banyak yang salah paham bahwasanya dikasih makan enak terus itu malah bagus. Jadi menurut saya itu salah. Jadi ada beberapa faktor ataupun beberapa contoh yang telah terjadi bahwasanya dikasih makan yang selalu enak itu malah merusak si trotolan. Ya, rusaknya bagaimana? Ketika nanti kita kesulitan mendapatkan pakan enak tersebut ya. Dan juga kalau berlebihan itu akan menimbulkan suatu penyakit ya, ataupun lemak juga di pada tubuhnya. Nah, jadi usahakan jangan teman-teman sering-sering kasih makan enak ya, diatur aja, misalkan 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu ya, kebiasaannya aja ya, jadi nggak perlu dipatok-patok atau ditakar-takar. Oke, kemudian yang ketiga yaitu adalah tidak pernah dikasih makan enak. Nah, jadi teman-teman juga jangan salah ya, misalkan poin yang kedua tadi nggak boleh kasih makan enak ya, yang ketiga ini malah nggak boleh dikasih makan enak. Jadi maksudnya adalah tidak pernah dikasih makan enak, sorry. Jadi maksudnya adalah sangat-sangat tidak pernah dikasih. Nah, jadi intinya adalah sedang-sedang saja, jangan berlebihan dan juga jangan terlalu kurang. Karena kalau kurang juga otomatis kondisi tubuh si trotolan juga gampang lemah, gampang terkena penyakit ya. Nah, jadi supaya terbiasa juga dengan pakan yang tambahan ini tadi, teman-teman juga harus sering juga ngasih, tapi jangan terlalu sering gitu ya. Kemudian yang keempat adalah jarang bersihkan kandang. Ya, jadi kebersihan itu nomor 1 ya. Karena kalau kandang sudah kotor, walaupun pakan lengkap dan semuanya ya, ada saja virus yang datang ya. Entah paling tidaknya sekecil-kecilnya itu kutu. Nah, kutu jangan salah teman-teman. Pernah murai saya itu nggak mau bunyi gara-gara kutu. Setelah dibuang kutunya baru dia bunyi. Nah, berarti kan kutu ya, cuma sekedar kutu aja menjadi sumber masalah yang cukup besar ya. Yang pastinya juga menurunkan harga murai batu kita, kalaupun murai batu kita jadi nggak gacor ataupun nggak sehat. Kemudian yang kelima yaitu tidak pernah dimaster. Nah, jadi teman-teman sekalian juga sayang kalau punya trotolan yang bagus, trotolan dari indukan yang cerdas, misalkan trotolan yang dari indukan yang fighter dan sebagainya, tapi tidak pernah dimaster, dikasih suara suara burung-burung yang berkualitas ya, seperti cililin, kenari dan sebagainya, mungkin nggak perlu saya sampaikan di video ini. Nah, itu juga percuma teman-teman sekalian ya, kita ngerawatnya susah-susah ya, jadinya ya cuma gitu-gitu aja gitu loh. Kemudian yang keenam, selalu melihat burung fighter ataupun burung yang ganas ya. Nah, di sini mungkin teman-teman punya kacer yang balon parah ataupun yang kanibal ataupun yang ganas lah gitu ya. Ibaratnya pakai tangan aja udah ngejar-ngejar. Nah, jangan dilihatkan burung-burung yang seperti itu. Jauhkan lah kalau bisa. Kemudian juga seperti contoh burung-burung yang ganas ya, seperti pentet aja lah. Ya, pentet itu kan sering nakut-nakuti kalau saya perhatikan itu. Nah, itu jangan juga ya, malah merusak mental si trotolan. Karena trotolan ini masih kecil, ya masih banyak belajar. Otomatis kalau udah dikenain mental dari kecil,
ya susah bentuknya kalau udah dewasa. Nah, jadi perlu teman-teman perhatikan sekitar tempat gantungannya itu burung-burung apa dulu ya. Kalau burung-burung kecil pun kalau bisa dikerodong aja kalau misalkan buat masternya ya. Jangan dilihatkan. Kemudian yang ketujuh juga teman-teman, ini ya, diberi obat-obatan tanpa resep. Nah, di sini maksudnya adalah kita itu membeli obat-obatan yang nggak jelas, ya tujuannya juga nggak jelas. Nah, teman-teman jangan sampai hal ini terjadi, ya. Mungkin wah kasih inilah biar ini, wah kasih inilah biar volumenya bertambah gitu. Oh kasih ini biar mentalnya baja. Jangan teman-teman, jangan sembarangan kasih karena setiap obat-obatan itu pasti ada fungsi dan tujuannya ya. Jadi jangan sembarang pakai. Ya kalau sekedar vitamin-vitamin itu nggak jadi masalah seperti Ebotfit, kemudian ada juga Super N. Itu kalau kondisinya juga keadaan sakit. Tapi kalau nggak sakit ya mungkin cukup vitamin-vitamin aja yang jelas gitu teman-teman ya. Yang tidak banyak efek-efek yang terjadi pada tubuhnya nantinya. Kemudian yang terakhir, teman-teman jangan sering ataupun jangan manjakan si trotolan murai batu. Nah, hal yang terakhir ini adalah sering banyak terjadi. Tapi kalau teman-teman memang fungsinya untuk dijinakkan, ya itu nggak jadi masalah. Cuma kalau teman-teman yang mana tujuannya nanti untuk ke lapangan, saya sarankan jangan dibiasain dimanjakan. Contoh hal kecil aja, ngasih jangkrik pakai tangan, itu jangan dilakukan ya. Kalau bisa itu jangkriknya itu di tempat khusus ya. Nah kemudian pakannya jangan disatukan, misalkan fur dengan kroto, fur dengan jangkrik itu disatukan, itu jangan. Itulah yang membuat si trotolan pada saat dewasa nanti malah suka nyerak-nyerak karena dia udah biasa nyari-nyari jangkrik di tempat pakan wadah purnya tadi ya, jadi ditempatkan khusus. Nah juga jangan teman-teman biasain kasih pakai tangan ya. Mungkin sering lihat di postingan dijual murai batu dikasih jangkrik di tangan ya, itu jangan, itu jadi terbiasa. Dan juga si murai batu kalau udah terbiasa seperti itu, kalau lihat kita dia turun karena mau minta makanan tadi. Tapi kalau kita turunkan dulu, kemudian kita siapkan, ditaruh di wadahnya tersendiri, udah kita gantung lagi, itu nggak jadi masalah ya. Jadi dia teratur gitu loh. Nah kecuali murai batu memang yang teman-teman pengen dijinakkan gitu ya, ataupun murai batu betina supaya nanti produksinya juga aman gitu ya. Nah itu nggak jadi masalah. Jadi itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.